Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selasi Widasmara. Saya adalah peserta PBG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja. Hari ini yang akan saya bawakan adalah materi teks editorial untuk kelas 12 semester 1 di SMA Negeri 2 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Ada yang hadir? Ada. Siapa namanya? Lama. Ada ini. Sakit. Oke. Untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa dulu sambil kita mendoakan teman-teman kita ataupun keluarga kita yang masih dalam kondisi yang tidak sehat ataupun belum sempat melakukan proses pembelajaran secara normal. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih teks editorial. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita sudah melakukan secara Google Meet, dan hari ini kita karena sudah mulai kajian terbatas di bulan kelas 12 yang berangkat, jadi kita akan mencoba melakukan prosesnya melalui tatap muka secara langsung. Ya, hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar berikutnya, yaitu merancang teks editorial. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang struktur, aspek kebahasaan, kemudian argumentasi dan sebagainya, kita akan memakai pengetahuan tersebut untuk proses merancang teks editorial. Kita sedikit merekap ulang terlebih dahulu. Teks editorial itu yang seperti apa, kita ingat-ingat kembali dari pembelajaran yang sebelumnya. Oke, gitu ya. Saya bawa koran. Ini koran Kompas ya. Nah, biasanya editorial itu kita lihat ada di bagian tengah ini. Nama di bagian atasnya itu opini. Dan di sini ada beberapa opini. Misalnya informasi ekonomi dan sebagainya. Yang menulis siapa? Biasanya ditulis oleh redaksi ataupun orang-orang yang memang ahli bidang tersebut. Nah, kalian pun nanti bisa menyusun teks editorial berdasarkan apa yang kalian kuasai, berdasarkan apa yang kira-kira kalian pahami terhadap sebuah isu. Kita ingat-ingat kembali bahwa sebuah teks editorial itu yang paling penting adalah syaratnya itu harus aktual, harus kontroversial dan fenomenal. Itu adalah 3 syarat dari sebuah isu diangkat menjadi sebuah editorial. Aktual itu maksudnya apa? Sedang terjadi, ya. Jadi bukan isu yang sudah lama terjadi dan tidak sedang dibahas lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok. Jadi nanti kita akan bekerja secara berkelompok. Sebelumnya kita dulu sebelum pembagian kelompok. Jadi pas saya jelasin ya, olehnya nggak susah mas. Yang ada ke sana boleh nama yang terundi nanti. Untuk nama pertama yang muncul, ambil salah satu dari ini. Boleh ngambil Suara Merdeka, Kompas, Kedaulatan Rakyat, ataupun Republika. Salah satu ambil, kemudian masuk ke nomor 1 langsung di situ. Kemudian nama di nomor 2 itu langsung bergabung dengan yang kelompok 1. Berarti ada 4 anak ya. Karena kita ada 15 anak, nanti kelompok terakhir yang 3 anak. Kita akan mengundi dulu biar adil, jadi tidak memilih kelompoknya sendiri. Saya pakai ini yang muncul ya. Ini yang nggak hadir Sekar. Ya. Nah, ini nanti nama yang muncul pertama berarti langsung ambil 1 duduk di situ. Nanti temannya yang ada di kelompok ini satu orang berdiri. Jadi siap nanti langsung dipindah ke kelompok lain. Sorry, punya aja kelompoknya di situ yang nggak. Oke, cek 1. Oke, Rizky. Oke, Januar gabung dengan Rizky ya. Lilin berarti ditemani Ira. Nabil.
Satu orang lagi. Berarti sisa dari ini adalah di kelompok terakhir. Siap terakhir, Mas. Oke, ya, kelompok 1 Kompas, kelompok 2 kelompok 3, kelompok 3 kedaulatan rakyat, dan kelompok terakhir Republika. Oke ya, tidak ada kelompok, kita nanti akan berbicara sesuai dengan talking stick-nya. Jadi siapa yang memegang stick-nya itu yang akan berbicara, dan nanti yang akan menentukan melalui games di fase selanjutnya. Ini ya, kita akan masuk ke mencari isu aktual. Kita biasa untuk mencari isu aktual itu biasanya, kalau kalian sekarang kan jarang pegang koran ya. Kalau orang zaman dulu nyari sekarang yang lagi berbicara apa, belinya koran. Jadi orang mau berangkat kerja, belinya koran. Kalau kalian gampang, kalau itu langsung buka HP-nya. Dan dari situ, dari media sosial biasanya kalian bisa dapat isu yang lagi diperbincangkan sekarang apa. Nah, salah satu yang paling teromset untuk yang sedang diperbincangkan apa itu biasanya di Twitter. Bener nggak? Twitter ada Twitter ada sih? Ya baik. Tapi suka nengok-nengok Twitter gitu ya. Jadi kalian tahu trendingnya hari ini apa? Nah, kita akan lihat dulu di Twitter hari ini itu trendingnya apa. NCT apa? Ada? Ada. Iya, kenapa itu? Jadi apa? Habis jadi MC gitu. Ada masalah apa nggak? Enggak ada. Yang penting itu jadi MC gitu. Udah lama. Kawannya ada Menpora, ini yang lagi diserang karena masalah bendera. Di momentum yang luar biasa seperti itu kok malah bendera merah putih nggak bisa dikibarkan. Ya, itu karena ada permasalahan, dan akhirnya yang diserang sekarang adalah Menpora, karena itu yang menangani. Ini kenapa trending seperti itu. Kemudian di sini ada tanpa LinkedIn. Sekarang. Oh, nah ini lagi kena gara-gara dia posting Habib Rizik ya. Ya, cuman kontennya itu di konten off air, terus ada orang yang video terus di share. Karena biasanya kan konten off air itu percakapannya cukup brutal ya, Pak. Iya. Kata-katanya juga istilahnya bahasa sehari-hari yang sarkas dikeluarkan semua. Jadi ada orang yang mungkin dia nggak tahu apa itu roasting seperti itu, mungkin dia nggak punya itu sudah dibaca terus diposting. Oke, kalau kalian ingat itu Coki sama Tretan ya, mereka tahu oper kedua di balik oper. Dan kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ini salah satu bentuk contoh topik yang mengandung kontroversi. Video yang kemarin baru di Grok. Ada ibu-ibu yang bunuh diri juga kemarin karena 25 pinjol utang 10 juta utang jadi ratusan juta nggak bisa balikin. Pinjol kalau yang sebelumnya beberapa hari lalu itu yang ramai adalah itu ya polisi ya tentang percuma polisi. Ya, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang ketika kita melapor justru yang terjadi malah sebaliknya tidak sesuai harapan. Oke, itu nanti kalian akan memilih di sini. Ada mentimeter yang akan saya kirimkan, ini nanti saya kirimkan ke grup kalian. Ini Menpora itu tentang bendera ya, kemudian tadi Benny, kemudian pinjol. Ini nanti akan di-vote. Cara vote-nya adalah nanti saya share link-nya. Itu nanti kalian akan memilih di sini. Ada mentimeter yang akan saya kirimkan. Ini nanti saya kirimkan ke grup kalian. Ke sini, silakan dibuka di Classroom. Oke, silakan bisa dibuka link itu, kemudian bisa nge-post. Ini salah satu. Sekali dulu. Klik panahnya itu ya, ada panah. Kemudian silakan kalian pilih topik mana yang kira-kira akan kita pakai. Yang menurut kalian paling kontroversial, paling aktual, paling fenomenal. Oke. Sudah?
Ya, Menpora ini. Sudah semua? Sudah semua? Berarti ini ya, kita memutuskan bahwa yang akan masuk untuk topik yang akan kita bahas di diskusi adalah tentang Menpora. Ini yang terkait dengan bendera merah putih yang tidak bisa dikibarkan kemarin pada saat penyerahan ormas. Selanjutnya silakan berikan terhadap isu tadi Menpora. Isu Menpora itu silakan berikan penilaian kalian, tinggal ditarik aja skalanya. Seberapa aktual menurut kalian, seberapa fenomenal dan seberapa kontroversial, silakan dimasukkan. Kalau menurut kalian fenomenal banget ya, tarik aja sampai full. Itu tergantung ukuran kalian masing-masing. Terserah kamu. Silakan. Sudah? Sudah? Oke, di sini sambil kita lihat ya, aktualnya 4,3, fenomenal 4,3, kontroversinya 4,1. Ya. Ini ukuran yang kalian buat. Dalam artian berarti aktualnya itu memang sedang sangat tinggi, sedang kita bahas karena barusan ada di malam itu terjadi. Kemudian fenomenal memang sedang dibahas di negara kita, jadi hampir semua orang membahas tentang itu. Dan kontroversialnya ya dari sisi Menpora, dari sisi negara ya, dari sisi pemerintah itu terkait dengan kejadian ini, dan dari sisi masyarakat tentunya ada mispersepsi, ada sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya. Oke, itu hasil dari analisis kalian. Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok kita akan fokus ke membahas isu aktual tersebut. Isu aktual yang sudah ada kita akan analisis berdasarkan argumentasi yang akan kalian susun. Di argumentasi ini mulai dari penilaian, kritik, harapan, prediksi. Penilaian itu adalah pandangan kalian terhadap masalah itu. Kemudian kritik itu berarti lihat sisi negatif dari permasalahan itu, kemudian kalian berikan penilaian tersebut. Jadi dari bagian kritik itu fokusnya ke hal negatif. Hal negatif maksudnya permasalahan dari bendera misalnya. Dari bendera itu pasti ada sisi kekurangan yang menurut kalian tidak cocok nih. Nah, hal itulah yang nanti kalian lontarkan sebagai kritik. Kemudian harapan dengan prediksi perbedaannya gini. Prediksi itu adalah dari data-data, kemudian kemungkinannya apa. Kalau harapan itu adalah bentuk keinginan kalian, misalnya mendung. Kalau mendung prediksinya apa? Kalau harapannya jangan ada. Nanti masing-masing tuliskan poin-poin faktanya, kemudian sumber referensi itu yang sekarang kalian cari. Sedangkan nanti bisa dituliskan dari mana sih? Kelompok langsung dituliskan di situ oleh rekannya, hasilnya nanti difoto, kemudian dikirimkan kembali di Google Classroom. Nanti saya buat untuk penugasannya. Waktu kita untuk diskusi nggak lama ya, silakan untuk diskusi ini saya batasi 15 menit, jadi kalian tugas. Berdasarkan data. Jangan di sini. Salah berarti dari saya. Ini ya, hasilnya nanti dikumpulin di situ, di bawah aja kita masukin ke bagian tugasan ini. Ini kenapa diganti logo PPSI? Halo, Bapak. Kamu berapa hari ini sudah fakta dari itu, dari mana kamu bisa memberikan kamu pengen berkata seperti itu? Nanti ada yang katakan itu. Itu poin-poinnya, nggak usah satu paragraf itu katakan. Bendera Indonesia nanti ini kan dikirimkan ya. Nah, kamu memberikan itu berarti kan di bagian itu kan kekurangan kita harusnya
Bendera kita dibalik. Kenapa kok nggak Kenapa nggak dibalik? Kamu tahu nggak? Ada sanksi dijatuhin sama badan anti doping. Tahu kapan sanksinya? Kamu mau? Kita kan nggak sanksi karena nggak ikut zona yang Itu dengan siapa? ini telat ngumpulin sampel yang harus diuji. Indonesia. Sampo Indonesia. Ih, ada nih Indonesia karena turnamen biasa dan ini juga Hampir dicabut itunya gelar juaranya. Kalau sampai gitu kan rugi banget kan. udah berjuang ya dia. Jadi itu yang terhadap siapa itu apa? Kan ada siapa? Nih kamu sekolah sih nggak ngapi Jemaah. Satu sanksi yang diberlakukan adalah kita nggak bisa menggunakan internasional. Oh ini kan kita baru ngobrol juga. Kalian tuh berarti berdasarkan fakta ini yang kalian tulis poin-poinnya. Jadi itu apa tulis di fakta ini? Kemudian faktanya itu dituliskan poin-poinnya. Kalian haruskan ke yang melalui itu. Silakan finishing, kemudian yang sudah selesai dipotong. Yang sudah selesai langsung dipotong masukin ke dalam classroom. Sudah, tinggal satu kelompok lagi. Setelah itu kita masuk ke gamesnya dan nanti kita tentukan pemenangnya untuk urutan dari presentasi. Jadi untuk yang memiliki hak untuk presentasi nanti dari kelompok pemenang. Antara masing-masing media itu sebenarnya mereka punya persaingan. Jadi persaingan tersebut yang nantinya memunculkan istilah perang media. Kita gambarkan persaingan ini sebagai sebuah perang yang seperti tembak-tembakan. Nah nanti setiap kelompok ada yang pernah mainkan itu ya? Belum. Nanti setiap kelompok silakan nanti berdiri. Ini gamesnya untuk menguji kecepatan, kesiapan, konsentrasi dan fokusnya dan fokus kalian. Jadi dimulai kayak gini. Dari kelompok yang pertama nanti yang paling depan itu mengatakan siap, kemudian belakangnya, tadi yang depan berarti langsung mundur belakang ya. Nah yang kedua nanti mengatakan tembak, yang ketiga oplok-oplok, yang keempat door. Doornya itu diarahkan ke kelompok lain. Sebutin nama kelompoknya, nggak cuma menunjuk. Door Kompas, door Suara Merdeka, door Republika gitu ya. Harus disebutkan namanya. Yang disebut itu langsung direspon dengan siap tembak. Oplok-oplok door, gitu. Doornya ke kelompok mana? Jadi dan aturannya oplok-oplok door ke kelompok Republika. Berarti Republika langsung nggak bisa respon. Kalau responnya terlalu lama berarti kita anggap gugur. Responnya gimana sama seperti ini? Ya ditembak langsung siap tembak oplok-oplok door ke kelompok yang lain. Tembak Yuk coba ya. Kompas. Tembak, oplok-oplok, door Suara Merdeka. Siap. Tembak, oplok-oplok, door Kompas. Siap. tembak oplok-oplok door suara rakyat door Republika. Nah, kalau kayak gitu berarti salah. Tapi paham ya? Paham ya? Yuk kita mulai. Siap. Tembak oplok-oplok door Republika. Siap. Tembak. Tembak.
buang kemanapun organisasi yang lain. Kalian berarti boleh ini yang berdalam kelompok kalian. Aturan sama kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi, 2 presentasi, 3 menanggapi, ya, 3 presentasi, 4 menanggapi, 4 presentasi, 1 menanggapi. Silakan tanggapan boleh berupa kritikan boleh, pertanyaan, penegasan boleh, persetujuan boleh terserah. Yang mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Sylvia dan Putri Rahma. Ini kami akan mempresentasikan dari isu aktual yang kami bahas, yaitu Menpora bendera Indonesia yang tidak bisa dikibarkan dalam podium Thomas Cup. Bagian penilaian. Menurut kami, seharusnya hal ini itu tidak terjadi di Indonesia yang aktif dalam perlombaan di sektor olahraga internasional. Masalah itu nggak terjadi, itu menurut kelompok 3. Oke, silakan tanggapan dari kelompok 4. Menanggapi Pak. Ya, selamat. Jadi, Saya mau bahas pendidikan dan ngobrol di menanggapi kelompok untuk bagian penilaian saja tidak terjadi di Indonesia yang sering aktif dalam perlombaan dari sektor olahraga internasional. Menurut saya wajar saja jika namanya suatu pemerintahan, suatu negara melakukan sebuah kelalaian atau keteledoran dalam mematuhi tata tertib aturan, apalagi di kejuaraan internasional tentunya tidak hanya 1-2 aturan, melainkan bisa mungkin 10 atau lebih aturan, mulai dari aturan di negaranya sendiri belum berangkat menuju ke negara yang akan dituju menjadi tuan rumah kejuaraan. Menurut saya, semakin seringnya kita mengikuti sebuah kejuaraan apalagi internasional, mungkin terkesan kita bisa jadi menyepelekan salah satu aturan yang menurut kita tidak usah diikuti, seperti itu menurut saya. oke. Nah, tentu saja, terima kasih. Oke, silakan berikan tanggapan untuk tadi pernyataan dari kelompok 4. Ya, menurut kami, kelalaian tersebut memang wajar terjadi karena Indonesia juga sering mengikuti ajang-ajang olahraga internasional, khususnya di badminton. Tapi menurut saya juga seharusnya lembaga-lembaga seperti tadi juga tidak menganggap remeh hal tersebut dan memandang bahwa Indonesia juga sering mendapatkan kejuaraan. Seharusnya berbanding lurus dengan melengkapi peraturan-peraturan atau persyaratan yang diminta oleh WADA. Menurut saya seperti itu. Ada beberapa perspektif dari Yuki tadi, karena saking detailnya, saking rumitnya semacam itu, kelewat itu aja gitu ya. Kalau dari kelompok 3 tadi, hal ini sangat penting. Masalah doping itu masalah sportivitas, dan itu menurut kelompok 3 nggak bisa ditolerir. Harusnya hal penting itu jadi fokus utama dari lembaga ya untuk mengurusnya gitu ya. Oke, dari perspektif, dan itu bisa masuk akal semua, dan itu bisa masuk ke dalam penilaian kalian. Nanti kalian tinggal mengambil dari perspektif yang mana. Itu, terima kasih. Di akhir kelompok 3 ditutup presentasi, kemudian siap menuju kelompok yang lain. Ya, Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih itu berarti pembicaraan pertama, kemudian nanti boleh menambahkan. Apa yang mau dipresentasi di harapan? Oke, nanti kalau mau ke jualan harapan. Harapannya untuk kedepannya permasalahan seperti ini diharapkan tidak dirasakan kembali oleh Indonesia. Alasannya? Alasannya anggota Komisi 10 DPR Putra Nababan mengingatkan agar semua pihak bekerja secara profesional untuk membangun sistem keolahragaan nasional.
jobnya dari Indonesia nya. Terus kedepannya apa yang harus mereka lakukan supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Pihak yang terlibat itu tuh di pihak lagi karena adanya kelalaian tadi sih di Indonesia yang dia terlambat mengumpulkan sampel gitu kan. Dia menghandle itu loh supaya nggak ada keterlambatan, terus segeralah dikonfirmasi ke wadah karena kan ini keterlambatan, jadi bisa lah dia bilang kayak mungkin di gini-gininya lah. Jadi Indonesia juga sudah mengirimkan surat konfirmasi ancaman sanksi tersebut kepada dan wadah sudah merespon. Oke, dan udah ada tindak lanjut. Udah ada tindak lanjut. Ya Ya kita juga masih menunggu. Iya kita kan masyarakat awam juga lihat kan. Ini berupa melarang pengibaran bendera merah putih dan tidak boleh menjadi tuan rumah Olimpiade, khususnya di beberapa kejuaraan. Prediksi dari kelompok kami adalah jika pemerintah tidak segera mengurus masalah ini akan sangat berdampak buruk karena pelarangan menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Dampak buruk tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi dari Indonesia. Terima kasih. Oke, apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus lebih profesional dalam menanggapi surat yang diberikan oleh istilahnya pihak penyelenggara kejuaraan internasional agar lebih teliti lagi di kejuaraan selanjutnya supaya para atlet wajib melakukan tes atau mengikuti tata tertib aturan yang sudah diselenggarakan oleh panitia penyelenggara kejuaraan. Silakan kasih siapapun yang oke, silakan. Itu pembicara pertama. Siapa mas namanya? Randy. Oke. Saya sedikit menjelaskan kembali, titiknya yaitu Menpora disebut terkait masalah doping. Fakta yang kami peroleh dari sumber internet yaitu dampak dari sanksi tersebut adalah dilarangnya bendera merah putih di ajang internasional. Yang kedua dalam kualifikasi menurut Amali dijelaskan sampel PDP 2020 dan kendala pandemi. Kenalkan, nama saya Fira Desi Bulan dari Suara Merdeka. Susunan dari kalau kritiknya kita itu video Pak. Oh gitu. Itu perbedaannya apa? Berarti itu sama dari kalian? Ya presiden waktu itu kayak kritiknya kok beneran ngekritik lagi gitu loh. Oke. Kayak sepahamannya kita, jadi kritiknya itu ditujukan kepada siapa kayak gitu loh. Dan kritiknya apa gitu? Dia dan kritiknya apa? Kenapa lembaga ini nih dia bilang kalau itu terjadi karena ada pergantian kepengurusan. Jadi tidak bisa dihandle gitu loh untuk pendidikan sampel segala macam kayak gitu. Tapi itu menurut, jadi kita ambil di sini sumber referensinya dari Keterangan Beban. Jadi menurut beliau itu nggak bisa jadi alasan gitu. Karena tidak masuk akal. Karena misal kayak contohnya kayak di organisasi sekolah gitu loh, yang diganti itu PH-nya loh, ketua sekretaris yang lain itu yang diganti. Tapi kan bawahnya masih tetap, itu kan tetap bisa bekerja. Misal humas itu masih bisa kayak sama yang lain, dia tahu tugasnya dia, harusnya tuh dia bisa kerja, tapi mereka ngambil alasan pergantian kepengurusan padahal itu ada di level atas, harusnya tetap bisa dihandle kayak gitu loh. Tapi nah di sini di pertanyaannya mereka misalnya bagaimana ya Dari awal sebelumnya sebelum pertandingan kejuaraan, jadi mereka tidak memperdebatkan masalah ini sehingga kan akibatnya bendera Indonesia tidak dapat dikibarkan di sana. Kelompok Suara Merdeka tadi adalah seperti itu, mempertajam di bagian kritik kalian. Ini kan Menpora disebut terkait masalah doping. Nah, dari kritik kalian, kenapa sih Menpora disebut? Kenapa sih Menpora harus disalahkan untuk masalah ini? Itu yang diinginkan dari Suara Merdeka dan memberikan contohnya, mereka mengkritiknya ke laginya ya. Nah, kalau kalian mau mengkritik ke Menporanya, Menpora itu salahnya bagaimana sih? Gitu. Apa sih hubungan Menpora dengan lagi? Sehingga Menpora itu sebenarnya punya kewenangan untuk nyuruh lagi misalnya itu. Kok nggak nyuruh dari kemarin? Kok nggak bimbing? Nah, itu bentuk kritik semacam itu. Itu dari Suara Merdeka. Oke ya, topiknya menarik sekali. Itu ya, terima kasih. Ini masukan yang luar biasa untuk topik Menpora itu, dan ternyata memang ada banyak kekurangan yang terjadi di Kilagi, di Menpora dan di induk organisasi olahraga kita, dan itu yang nanti akan kalian buat menjadi sebuah teks editorial. Waktunya 1 minggu, dikerjakan di rumah masing-masing, diketik di Word boleh, tulis tangan boleh. Kalau tulis tangan ya agak capek sih. Jadi silakan nanti untuk penulisan dari
teks editorial berdasarkan kerangka yang sudah dibikin kelompok kalian, boleh bekerja sama, tapi hasilnya individu. Ini juga nanti berlaku untuk shift 1. Shift 1 juga saya berikan penugasan untuk teks editorial ini. Penutupnya adalah ini, produk akhir dari pembelajaran kita teks editorial adalah ini. Itu ya, penilaian nanti kita ambil dari situ. Kemudian ada satu lagi untuk penilaian pengetahuan, kita akan masuk ke kuisis, nanti kita mengerjakan selama 10 menit dan kita berlomba untuk siapa yang paling tinggi nilainya. Jadi disiapkan di HP kalian masing-masing. Editorial ada apanya? Dia tadi kalian bahas. Ada opini. Ada opininya. Di dalam opini dipecah lagi. Jadi apa itu? Penilaian. Oke. Oke. Harapan. Bedanya prediksi dengan harapan? Prediksi dulu sekarang. Prediksi apa? Oke, kalau prediksi itu berdasarkan kita menganalisis data dan kemungkinannya seperti apa. Kalau harapan adalah keinginan kita untuk terhadap sesuatu hal. Oke, itu kurang lebih yang kita pelajari. Masuk ke kuisis, saya kirimkan linknya di Google Classroom. Nanti saya bilang 10 menit mengerjakan. Nanti akan saya akhiri ketika waktunya habis, jadi tidak menunggu selesai dulu. Nggak bisa, Pak. Bisa, apa ini nih? Kemendikbud nggak bisa buat. Coba ini. Kan nggak bisa, kalau ngambil dari Google Classroom. Iya benar. Coba lihat. Oke ya. Saya Putri dan nomor kita karena Putri. Oke ya, saya tutup. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mohon maaf saya ngambil waktunya agak lama ya, sampai setengah 12 lebih. Untuk setelah ini pulang ke rumah masing-masing, ada yang di jalan, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kondisi yang lebih baik lagi untuk belajar matematika. Bisa lah.